Halo semua, video ini dibuat untuk memenuhi tugas proyek individu mata kuliah Fisika 1 pada program studi S1 Teknik Sipil Universitas Negeri Malang. Sebelum itu, perkenalkan, nama aku Beni Putri Dwi Aspriani dengan NIM 250523621953 dari offering B3. Dalam video kali ini, saya akan membahas mengenai kinematika partikel serta sekilas penerapan dalam dunia teknik sipil. Baik, sebelum masuk ke materi, ada pertanyaan nih. Kalau sebuah benda bergerak, apa saja yang bisa kita amati? Ya, benar. Jawabannya adalah kita bisa melihat posisi, kecepatan, dan juga percepatannya. Nah, itu yang dipelajari dalam kinematika. Kinematika adalah cabang fisika yang mempelajari gerak benda tanpa memperhatikan penyebabnya. Jadi kita tidak membahas gaya, tetapi hanya fokus pada bagaimana benda tersebut bergerak. Nah, ada pertanyaan lagi nih. Apakah ukuran dan bentuk benda selalu berpengaruh dalam analisis gerak? Jawabannya adalah tidak. Karena kita menganggap benda tersebut sebagai partikel, yaitu hanya sebagai satu titik saja. Artinya, ukuran, bentuk, dan rotasinya kita abaikan. Kenapa hal ini dilakukan? Nah, tujuannya adalah agar perhitungan menjadi lebih sederhana, terutama dalam penerapan di teknik sipil. Jadi, dengan memahami kinematika partikel ini, kita bisa menganalisis gerak benda dengan lebih mudah sebelum masuk ke pembahasan gaya. Oke, dalam teknik sipil, kinematika partikel digunakan untuk menganalisis gerakan benda seperti material, air, maupun alat berat tanpa melihat gaya penyebabnya. Fokusnya adalah pada posisi, kecepatan, percepatan, dan juga waktu. Oke, ada jenis gerak dalam kinematika. Oke, di sini ada gerak lurus beraturan atau GLB. Memiliki ciri-ciri kecepatan tetap, lalu percepatan A sama dengan 0. Nah, di sini ada rumusnya, S sama dengan V dikali T. Keterangannya adalah S itu perpindahan dalam satuan meter, lalu ada V yaitu kecepatan dalam satuan meter per second, lalu ada T yaitu waktu dalam satuan second. Oke, selanjutnya ada gerak lurus berubah beraturan atau GLBB, dan ciri-cirinya adalah kecepatan berubah secara teratur, percepatannya tetap. Nah, di sini ada rumusnya, V sama dengan V0 plus AT, S sama dengan V0T plus 1/2 AT kuadrat, lalu ada V kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Nah, keterangannya V0 itu kecepatan awal, lalu V kecepatan akhir, dan A itu percepatan. Oke, selanjutnya ada gerak jatuh bebas yaitu GJB. Memiliki ciri-ciri kecepatan awalnya adalah 0, selalu ke bawah searah gravitasi, maka gravitasinya itu bernilai positif. Sini rumusnya VT sama dengan G dikali T. H sama dengan 1/2 G dikali T kuadrat. Lalu VT sama dengan akar 2 GH. Selanjutnya ada gerak vertikal ke bawah atau GVB. Ciri-cirinya kecepatan awal tidak 0, lalu ke bawah atau searah gravitasi, jadi gravitasinya itu positif. Sini ada rumusnya, VT sama dengan V0 plus GT, H sama dengan V0T plus 1/2 GT kuadrat, lalu ada VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2 GH. Oke, di sini ada contoh soal sederhana. Di sebuah desa, seorang petani sedang memanen kelapa.
Tanpa sengaja, sebuah kelapa jatuh dari pohon setinggi 12 meter. Analisislah gerak jatuh kelapa tersebut menggunakan konsep gerak jatuh bebas. Pertanyaannya adalah, 1. Berapa waktu yang dibutuhkan kelapa untuk mencapai tanah? 2. Berapa kecepatan kelapa saat menyentuh tanah? Oke, kita jawab. Diketahui tinggi pohonnya tadi adalah H sama dengan 12 M. Lalu ada kecepatan awal yaitu 0. Lalu percepatan gravitasi adalah 10 meter per second kuadrat. Oke. Kita hitung waktu jatuhnya dulu ya. Di sini rumusnya adalah H sama dengan 1/2 GT kuadrat. Oke, kita masukkan angkanya. Jadi 12 sama dengan 1/2 dikali 10 dikali T kuadrat. Oke, di sini kita 10 dibagi 2 sama dengan 5. Oke, 12 sama dengan 5T kuadrat. Oke, kita pindah ruas. Jadi T kuadrat sama dengan 12/5 sama dengan 2,4. Oke, T ada sama dengan akar 2,4. 1,55 detik. Ya, kita hitung kecepatan saat menyentuh tanah. Rumusnya adalah V sama dengan GT. Oke, V sama dengan 10 dikali 1,55 sama dengan 15,5 meter per second. Jadi jawabannya adalah tadi waktu yang dibutuhkan kelapa. Oke, waktu yang dibutuhkan kelapa jatuh untuk mencapai ke tanah adalah selama 1,55 detik. Lalu ada kecepatannya. Kecepatan kelapa saat menyentuh tanah itu 15,5 meter per second. Oke. Baik, setelah kita memahami konsep kinematika partikel tadi, sekarang kita lihat penerapannya dalam dunia teknik sipil. Sebelum itu ada pertanyaan juga nih. Apakah konsep gerak seperti kecepatan atau percepatan itu penting di proyek konstruksi? Jawabannya adalah sangat penting ya, karena banyak kejadian di lapangan yang melibatkan gerak benda. Oke, bisa kita lihat contoh pertama ini, ada gambarnya juga. Misal material yang jatuh dari ketinggian. Nah, jika suatu benda itu jatuh dari atas, maka semakin tinggi posisinya, semakin besar juga kecepatan saat menyentuh tanah. Nah, apa dampaknya? Ya, tentu saja akan semakin berbahaya ya, baik bagi pekerja maupun struktur di bawahnya. Lalu ada contoh kedua, alat berat seperti ekskavator atau dump truck. Ketika alat ini mulai bergerak dan dipercepat, maka kecepatannya juga akan bertambah secara bertahap. Kenapa hal ini perlu diperhatikan? Karena berkaitan dengan keselamatan kerja dan kontrol alat di lapangan. Lalu ada contoh ketiga, yaitu aliran air dari bendungan. Nah, air yang jatuh dari ketinggian akan mengalami percepatan akibat gravitasi, sehingga kecepatannya itu meningkat. Nah, hal ini sangat penting dalam perencanaan struktur agar mampu menahan energi dan tekanan dari air tersebut. Nah, jadi dari ketiga contoh ini dapat kita lihat bahwa kinematika partikel sangat berperan dalam memahami berbagai fenomena di proyek teknik sipil, terutama yang berkaitan dengan keselamatan dan perencanaan. Baik, kita lanjut dengan studi kasusnya ya. Pada sebuah proyek pembangunan gedung bertingkat, seorang pekerja sedang memasang rangka baja di lantai atas. Nah, tanpa sengaja sebuah baut itu terlepas dan jatuh dari ketinggian 15 meter. Nah, kemudian analisislah waktu jatuh benda, kecepatan saat menyentuh tanah, dan tingkat bahaya terhadap pekerjaan di bawah. Oke, baik, di sini diketahui tingginya tadi 15 meter. Lalu percepatan gravitasinya 10 meter per second kuadrat. Lalu kecepatan awalnya itu 0. Kita hitung waktu jatuhnya dulu. Di sini rumusnya H sama dengan 1/2 GT kuadrat. Lalu kita angkanya kita masukkan.
15 sama dengan 1/2 dikali 10 dikali T kuadrat. 15 sama dengan 5T kuadrat. Karena 10 dibagi dengan 2 ini ya. Lalu kita pindah ruas. Nah, jadi T kuadrat sama dengan 3. Lalu T sama dengan akar 3. Nah, hasilnya adalah 1,73 detik. Oke. Lalu kita hitung kecepatan saat menyentuh tanah. Di sini rumusnya V sama dengan GT. Lalu angkanya kita masukin. V sama dengan 10 dikali 1,73 sama dengan 17,3 meter per second ya hasilnya. Oke. Jadi tadi waktu jatuh bendanya kita selama 1,73 detik. Lalu kecepatan saat menyentuh tanahnya adalah 17,3 meter per second. Nah, hasil analisis kecepatan tersebut cukup besar ya dan dapat menyebabkan cedera serius bahkan fatal. Nah, lalu waktu jatuh itu sangat cepat. Jadi pekerja hampir tidak sempat menghindar. Oke. Lalu penerapannya di lapangan yaitu hasil analisis tadi ini digunakan untuk menentukan zona larangan di bawah area kerja. Lalu kewajiban penggunaan helm proyek atau APD ya. Jadi terus pemasangan safety net atau pelindung dan penggunaan pengikat alat atau tool lanyard ya. Oke. Baik, itu tadi hasil analisis kita dari studi kasus ya. Jadi, kinematika partikel itu sangat penting ya dalam dunia teknik sipil karena membantu kita memahami gerak benda. Dan sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa kinematika partikel ini merupakan dasar penting dalam teknik sipil untuk memahami gerak benda tanpa memperhatikan gaya. Dengan memahami konsep ini, kita dapat meningkatkan keselamatan kerja, ketaatan perencanaan, serta efisiensi dalam pelaksanaan proyek.